Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'du. Para narasumber yang saya muliakan, ya, wabil khusus dari kiai kita sudah panjang lebar menyampaikan pandangannya, dan seminar seperti ini memang bukan sekali kita lakukan, ya, berulang kali kita lakukan supaya kita bisa betul-betul, ya, menyemai apa yang kita inginkan bersama, sehingga tidak ada yang ke kanan saja dia, juga tidak ada yang ke kiri saja begitu. Nah, kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus itu rahmatan lil alamin. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin? Kenapa? Nah, tentu ada pesan-pesan di sini ini. Ya, pesan-pesan di sini ini. Nah, maka ketika kita membaca hal-hal seperti itu, ya, seperti kita baca misalnya dalam Safwatut Tafasir, ya, karyanya Allahyarham Kiai Haji Muhammad, ya, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Beliau katakan paling tidak di situ ada lima sebab, ya, atau 5 keutamaan, kelebihan daripada Al-Quran itu yang menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bukan lil mu'minin. Yang pertama, Nabi itu artinya li'annahu ja'ahum bil huda. Nabi itu datang membawa petunjuk. Petunjuk itu artinya apa? Pedoman dalam hidup dan kehidupan. Maka lalu sering kita simpulkan bahwa Al-Quran ini atau yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama As-Sunnah An-Nabawiyah itu di dalamnya ada konsep yang harus kita kuasai, bagaimana caranya menjaga kehidupan ini supaya dia imbang, supaya dia menjadikan sesuatu yang betul-betul dirasakan untuk dia sendiri dan juga untuk orang lain. Yang kedua dikatakan wa'allamahum ba'dal jahalah. Ini yang sering kita sebut namanya pencerahan. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan mereka banyak pelajaran-pelajaran setelah mereka berada dalam posisi kebodohan yang disebut dengan zaman jahiliyah itu. Zaman jahiliyah itu bukan berarti bodohnya itu anti, ya, antonim daripada pinter, tidak. Bukan bodoh yang dimaksudkan demikian ini, tapi bodoh dalam arti kata mereka itu tidak mengenal Tuhan. Tidak mau tahu dia apa yang harus dilakukan terhadap Tuhan itu. Bodoh dia. Kalau pinter dia, mereka itu kan pakar-pakar dalam sastra, menguasai bahasa Arab yang luar biasa, indah dan tinggi sastranya itu. Tapi dalam posisi ini mereka tidak mengenal apa yang namanya ketuhanan. Mereka mengedepankan namanya hawa nafsu. Kemudian tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang batil, mana milik pribadi mana milik orang lain. Ya, sering juga disampaikan orang mana istri sendiri, mana istri orang lain. Pokoknya sama saja di depan mata mereka. Kenapa? Karena hawa nafsu yang kedepankan. Nah, kalau sudah hawa nafsu dikedepankan, seperti disampaikan oleh Pak Kiai tadi itu, nah kita mendapatkan peringatan dari ayat 71 dari surah Al-Mu'minun. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum
la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna bal atainahum bi dzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Kita ingin mencari kebenaran, tapi hawa nafsu yang dikedepankan dijamin oleh Al-Quran. Tidak akan muncul kebenaran itu, tetapi yang muncul adalah berbagai kerusakan, baik pun di mana-mana. Ya, fasadis samawati wal ardu wa man fihinna. Di kerusakan itu akan menyeluruh karena hawa nafsu yang dikedepankan. Maka pada masa itu ketika mereka menginginkan seorang wanita, mereka tidak pikirkan wanita itu siapa, istri orang, milik orang. Begitu juga harta, mana yang diinginkan, itu yang diinginkan pula. Nah, kalau ada yang menghalangi untuk memiliki sesuatu berdasarkan keinginan dan hawa nafsu mereka, ya dipastikan akan terjadi pertumpahan darah. Akan terjadi pertumpahan darah. Yang ketiga, dikatakan wahadahum minadh dhalalah. Membawakan petunjuk buat mereka setelah mereka berada dalam kesesatan. Ya, dalam kesesatan. Di Al-Quran itu memang ketika kita telusuri jati diri Al-Quran itu, apa fungsinya Al-Quran diturunkan. Kita temukan ada hudal lil muttaqin, ada hudal linnas, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada disebutkan qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'izni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Ya ayuhan nas ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Inna hadzal Qur'an yahdi lillahi ya aqwam, dan seterusnya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadi memang betul-betul difungsikan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk. Itulah yang diungkapkan oleh Abdullah Darras dalam bukunya An-Naba'ul Azim. Beliau katakan Al-Qur'an itu mu'jizatun khalidah wa ata'uhu mutajaddidun. Jadi sebagai mukjizat yang kekal dan abadi, tapi penyajiannya terus aktual. Nah, apa maksudnya mutajaddidah itu? Ya, tajaddud itu artinya apa? Nah, selalu berpikirnya ke depan. Ke depan, bukan berpikirnya ke belakang lagi. Tadi dijelaskan Pak Kiai begitu itu. Mandang sesuatu itu jangan kita pandang dengan apa? Dengan mata sebelah saja, tapi harus dua-dua mata kita memandangnya ke depan dan dengan satu konsep ya yang benar dalam arti kata sudah menurut ilmu pengetahuan. Maka ketika kita berbicara dan ketika ditanya dasarnya apa Islam itu, ya Al-Quran. Nah, Al-Quran itu bagaimana caranya kita memahami untuk bisa kita mengerti isi dan kandungannya? Jelas kuncinya satu, yaitu belajar. Nah, mempelajari Al-Quran bukan sesuatu yang mudah. Ya, bukan sesuatu yang mudah, harus memerlukan sekian banyak disiplin ilmu pengetahuan. Tidak langsung kita buka, baca ayat, langsung kita tafsirkan sendiri. Kita berikan satu komentar sendiri, tidak didasari oleh ilmu pengetahuan. Ya, jelas kita tahu bahwa posisi seperti itu kita diancam dengan api neraka. Liman basar Al-Quran bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Harus dengan ilmu. Dengan ilmu. Tanpa ilmu mungkin. Nah, berapa banyak ilmu itu? Masya Allah. Satu cabang saja ingin kita pelajari ya dengan sungguh-sungguh, itu dijamin insya Allah umur kita sudah habis, yang ingin kita pelajari itu belum kita dapatkan.
Itulah pernyataan Imam Az-Zarkashi kalau kita lihat di dalam Muqaddimah Al-Burhan itu. Nah, konsep atau pedoman dalam ajaran agama itu tidak hanya Al-Quran, tapi juga ada namanya As-Sunnah. As-Sunnah itulah yang menjelaskan, memaparkan, menafsirkan yang disebut dengan Al-Quranul Karim. Itu yang sering disebut dengan manzilatus sunnah an-nabawiyah atau makanatus sunnah an-nabawiyah terhadap Al-Quranul Karim. Nah, itulah yang kita sering kenal kalau dalam kajiannya itu ilmunya disebut dengan ilmu riwayah, ilmu dirayah, ya, yang ditawarkan oleh Ibnul Aqfani itu. Muhammad bin Ibrahim bin Sa'id As-Sinjari Al-Ansari yang wafat 749 Hijriah, ya, di dalam bukunya Irsyadul Qasid ila Asnal Maqasid itu. Dia menawarkan, ya, kenyataannya sekarang orang baru baca buku hadis satu saja sudah hebatnya luar biasa. Padahal yang namanya buku hadis itu, Masya Allah, ya, Ustadz kita, kiai kita ini, Kiai Abdul Ghafur ini kebetulan berada dalam posisi orang yang menekuni disiplin ilmu itu. Lebih banyak ilmunya dibandingkan dengan ilmu Al-Quran itu. Imam Al-Hakim katakan 405, yang wafat 405 Hijriah itu ada 52 cabang. Sampai ilmu sholat 65 cabang. Tapi kepada Imam As-Suyuti, kalau Al-Quran yang tadi 47 menjadi 80 cabang. Kalau hadis dikatakan oleh beliau, anwa'u ulumil hadisi katsiratun la tu'addu. Sudah tidak terbilang lagi cabangnya itu. Berarti ilmunya terus berkembang. Kenapa dia berkembang? Jawabnya satu, berkembang mengikuti perkembangan yang ada dalam tataran kehidupan manusia, yang manusianya itu adalah beragam. Sampai disebutkan wanalu ala yadaihi al khairatil katsira fil akhirati wal ula. Setelah dijelaskan wan najata minasyaqawatil uzma, Al-Quran diturunkan untuk menyelamatkan kita supaya kehidupan kita yang dua kali ini, kehidupan kita di di dunia, kehidupan kita di akhirat, itu adalah kehidupan yang mendapatkan keselamatan. Di dunia kita selamat, itu bisa menyemai persatuan, bisa menjaga ukhuwah di antara kita. Nah, mendapatkan apa? Kebaikan. Apa maksudnya? Ya, kita memang umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek. Jarang kita temukan orang yang di atas 100 tahun lagi sekarang ini. Beberapa orang kita temukan. Yang jelas yang ada di kampung-kampung itu, yang jauh dari keramaian, yang jauh daripada pergaulan-pergaulan, ya, makan macam-macam gitu. Itu mungkin yang masih banyak kita temukan umurnya panjang-panjang. Tapi kalau orang yang sudah terkontaminasi dia dengan kondisi sosial kemasyarakatan yang berada di sekitarnya, itu dipastikan umur 30 tahun jalannya aja sudah miring-miring. 40 tahun sudah miring-miring. Ya, kenapa itu? Katanya sudah kebanyakan makan mecin itu. Baru satu sisi saja. Nah, Allah berikan al-khasais, syaraf kepada al-ummah al-Muhammadiyah ini luar biasa. Diberilah yang disebut dengan fadail itu. Nah, kita berbicara fadail itu berarti kita sudah berbicara ilmu hadis. Nah, ilmu hadis ini sama posisinya dengan ilmu Al-Quran. Satu cabang saja ingin kita kuasai, kita pelajari dengan baik, insya Allah sama. Kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un terlebih dahulu. Ya, yang kita cari belum kita temukan. Itu yang tekun belajarnya. Mencari ilmu itu kemana-mana. Bukan
sifatnya pasif, nunggu di rumah ilmunya datang. Tidak. Kita harus bergerilya. Bergerilya. Ya, pengalaman saya 12 tahun saya di Arab Saudi itu, kita bergerilya. Oke lah, pagi-pagi kita kuliah. Tapi sorenya, malamnya kita harus mencari, menggali ilmu itu dari para masyaikh. Yang kita dapatkan itu apa? Sedikit. Tapi tadi itu nilai keberkahannya itu yang tinggi. Ya, apalagi tradisi keilmuan itu didapatkan dari ulama-ulama yang jelas kepakarannya, jelas ya kapabilitasnya, jelas ya kemampuannya yang luar biasa. Itulah yang ditradisikan dalam ilmu keislaman yang disebut dengan istilah sanad. Ada ijazah. Ya, disanadkan itu artinya diijazahkan, disampaikan. Ada al-alaqa ar-ruhiyah wal ilmiyah, itu antara dia, gurunya, guru-gurunya sampai kepada penulis ya, daripada kitab-kitab yang kita pelajari itu. Begitu syekh kita akan mengajarkan sebuah kitab, beliau terus ceritakan arwi hadzal kitab an syaikhi wa syaikhi an syaikhihi dan seterusnya. Itulah nilai keberkahannya. Ya, nah, apa yang dibawa oleh Nabi ini ya tidak rahmatnya tidak terbatas kepada orang-orang yang beriman saja. Diteruskan di situ hatal kuffara ruhimu bih. Jadi sampai dengan orang-orang yang tidak beriman, yang non itu merasakan dan mendapatkan percikan rahmat ya yang dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa rahmatnya? Nah, dijelaskan itu haitsu ukhil uqubatuhum fid dunya wa lam yasta'silhum al'adzabu fil akhirah. Ya, masalah tadi dunia ya tadi itu disebutkan ya kita lakum dinukum waliyadin, tapi dalam konsep kebersamaan kemasyarakatan kita harus saling menghormati. Nah, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu hadis itu, kitab hadis itu tidak satu. Seperti Al-Quran juga, ilmu yang kita pelajari, jangan baru baca satu buku terus sudah berani kemana-mana. Tidak, ilmunya banyak. Hadis juga jenis kitabnya banyak. Ada namanya Al-Jami', ada Al-Musnad, ada As-Sunan, ada Al-Mustadrak, ada Al-Atraf, ada Al-Azza, ada Az-Zawaid, ada Al-Musannaf, ada lagi apa lagi. Banyak sekali. Nah, kenyataan yang kita hadapi, banyak yang tidak menguasai atau tidak pernah membaca dan bahkan tidak pernah mendengar nama-nama kitab itu. Sudah berani, Masya Allah. Ya, tadi seperti dikatakan Ustaz tadi itu berfatwa. Ya, berfatwanya ya sesuai dengan kehendaknya saja. Ya, mana kecenderungan yang muncul dari dirinya, itulah yang dipatwakan. Nah, Rasulullah SAW sebagai teladan buat kita. Bagaimana Rasul berhadapan dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Nah, Rasul ini adalah contoh. Ya, sifat dan karakternya yang luar biasa. Ya, kalau kita rujuk kepada Al-Quran, ya, misalnya ayat 4 dari surah Al-Qalam, misalnya wa innaka la'ala khuluqin azim. Apa maksudnya? Ini adalah apa istilahnya? Pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka ya Muhammad, sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki la'ala adabin rafi'in jam, katanya, wa khuluqin fadilin karim, faqad jama'a fika bainal fadail wal kamalat, dan seterusnya. Itu komentarnya.
Syekh Muhammad Ali As-Sabuni almarhum, yang baru meninggalkan kita beberapa minggu yang lalu. Mereka katakan Nabi itu memang manusia yang utuh, yang disebut dengan al-insanul kamil. Nah, apa yang berkaitan dengan itu semuanya? Itulah ilmu hadis yang harus kita kuasai. Ilmu hadis itu disampaikan oleh Imam Muhammad bin Musa Al-Hazimi, Abu Bakar, yang wafat 584 Hijriah di dalam Al-Ujalah. Beliau katakan bahwa ilmu hadis itu kalau satu saja kita habiskan ilmu umur kita, ya, au anfaqat talibu fihi umrahu ma adraka nihayatahu. Dia tidak akan bisa untuk sampai kepada finishnya. Nah, Nabi contohkan. Nah, itulah yang dalam ilmu hadis itu yang disebut dengan bahagian pembahasan dengan asy-syama'il al-Muhammadiyah. Karakter, bagaimana karakter Nabi berhadapan dengan orang-orang yang, itulah yang ditawarkan. Ya, kita sering dengan apa yang disebut dengan ukhuwah. Ukhuwah itu apa? Ukhuwah itu artinya apa? Perhatikan. Jadi kita harus mempunyai perhatian. Perhatian apa? Iya, ke dalam tentu iya. Ya, ke dalam tentu iya. Nah, untuk menyemai yang namanya persatuan itu, Masya Allah. Ya, ayat yang namanya ukhuwah innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Satu ayat itu kalau kita kaji ya dengan pendekatan ilmu munasabah namanya, ayat sebelum dan sesudahnya apa pesannya? Sampai dengan ayat ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha dan seterusnya itu. Nabi tunjukkan posisinya sebagai seorang nabi dan rasul, sebagai ad-da'i ilallah. Kalau kita mau mengikuti akhlaknya Nabi, nggak mungkin lah. Ya, sebagian kecil ya, ada yang nggak bisa kita ikuti. Nabi misalnya dimusuhi oleh orang-orang yang non itu. Dan bahkan kita temukan di dalam kitab Zadul Ma'ad oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang wafat 751 Hijriah itu, beliau ketika di Madinah, ada orang yang sangat benci kepada beliau. Yaitu seorang wanita tua Yahudiyah. Setiap beliau lewat diludahi. Rasulullah bersikap. Sahabat yang bersama Rasul pada waktu itu sudah tidak kuat lagi dia. Ya Rasulullah, mereka izin. Biar aku yang selesaikan, ya Rasulullah, orang tua begitu. Pencet sedikit juga sudah mati dia. Kata Rasulullah, biarkan itu. Besok paginya, Rasulullah mau keluar lagi, Rasulullah lewat melalui jalur yang sama. Kata sahabat, jangan lewat situ ya Rasulullah. Biar kita lewat dari tempat lain. Yang kau tidak diludahi oleh wanita tua itu. Kata Rasulullah, biar. Kata Rasulullah, biar saja. Ya, saya memang sudah langganan. Biar saja. Sampai dengan pada satu hari, ya Rasulullah itu melewati di situ. Begitu sampai di depan, di atasnya mereka wanita tua itu, kok tidak ada ludahan lagi. Terus Rasulullah perintahkan sahabatnya, cari tahu kemana dia, kemana wanita itu. Ternyata terbaring, dia sakit. Sakit kalau bahasa kita mungkin apa? Kualat gitu. Masa Rasul yang mulia begitu itu diludahi. Begitu Rasulullah mendengar wanita itu sedang sakit, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Apakah langsung didatangi terus dibawa pedang itu atau apa gitu? Ternyata tidak. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya, terus dikatakan oleh Nabi, isna'i ta'aman laha tastahiha. Tastahih. Buatkan makanan yang dia senangi. Dicari tahu apa senangnya, dia senang makan bubur. Bubur yang ada daging, bubur sop ya, yang ada dagingnya. Itulah yang disenanginya, namanya syurbah itu. Dibuatkan, begitu dibuatkan oleh Sayyidah Aisyah, sudah dimasukkan kalau kita sekarang ini dalam rantang begitu, Rasulullah terus melihat dari dekat wanita itu bagaimana kondisinya.
Diikuti oleh beberapa orang sahabat. Begitu Rasulullah naik ke tempat wanita itu terus mau bergerak, dia mau lari dari ranjang tempat tidurnya, tempat istirahatnya, karena dia sakit. Kata Rasulullah, duduk di tempatmu. Aku datang tidak akan membinasakanmu, tapi aku datang ya untuk menyampaikan sesuatu. Ya, yang pertama, aku sudah tunggu berapa hari ludahmu, tapi engkau tidak muncul, ternyata engkau sakit. Nah, aku doakan supaya engkau sembuh. Kalau sudah sembuh, kembalilah melaksanakan tugas sucimu itu, meludahi aku lagi. Nah, ini sebagai hadiah dari aku, makanan yang kau senangi. Nah, kalau sudah dengan akhlak seperti itu, apa yang terjadi? Tidak lain, kecuali menyampaikan syahadatnya. Akhirnya, beliau bersyahadat. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Maka tidak boleh kita, untuk menjaga ukhuwah itu apa? Ya, yang kita sebut dengan ukhuwah Islamiyah, imaniyah, ada ukhuwah wataniyah, ukhuwah syariah. Orang itu kalau sudah kita kuat, kita sudah bersatu, ukhuwah sudah terjaga. Apabila kita lakukan yang ada dalam ayat 11 dan 12, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum dan seterusnya sampai seterusnya, ada 6 perkara yang harus kita jaga. Tidak boleh mengejek, tidak boleh mencela, boleh memberi gelar yang tidak baik, tidak boleh namanya su'udzon, tidak boleh tajassus, mencari dan mengorek-ngorek kesalahan saudara-saudara kita, siapa dia, ya kita harus jaga. Kemudian tidak boleh kita ghibah, ya menguatnya. Nah sekarang dalam kenyataan, Islam itu hebat persaudaraannya, konsep ukhuwahnya luar biasa. Tapi sekedar konsep, ya akhirnya itu tadi itu. Nah, maka kita harus hindarkan kalau kita mengikuti Nabi dalam ayat lain, misalnya ayat 34 35 dari surah Fussilat, wala tastawil hasanatu wala sayyi'a idfa' billati hiya ahsan, dan seterusnya. Nabi itu kalau dia dizalimi, ya dia tidak membalas dengan sesuatu yang sama. Justru diakrabi itu orang itu, didekati, ya, dan pendekatan itulah ya sehingga dia merasa dia bersaudara, dianggap dia bersaudara padahal musuhnya. Nah, memang tidak bisa tadi kita meniru itu, wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim.